sekarang mau kemana nih Bung Fik? Sekarang kita ingin, sebenarnya tema utamanya itu mengikuti Pak Prabowo. Oh, Dia kabur aja dulu? Iya betul, Oh, iya, kita ingin kabur aja dulu. Tapi kali ini kita tidak hanya dengan tangan hampa. Oh iya. Karena kabur aja dulu kita ini. Ada kita tujuan ingin ya? bertemu Ada tujuan ya? dengan duta kabur aja dulu sebelum Pak Prabowo itu Bener. pergi ke Jordan. Jadi beliau ini hitungannya udah eksil ya? Dia memang eksil secara pribadi aja. Iya. Jiwanya udah eksil. Sudah Dia eksil. Benar. Dan gosipnya tuh dia sekarang sudah menjadi kaisar kegelapan. Waduh, di mana? Di Jepang juga. Apa kabar Senosan? Kita cheers dulu. Sampai. Sampai. Kawan-kawan, Senosan ini adalah seseorang yang sudah melakukan kabur aja dulu sebelum Prabowo. Waktu kan Pak Prabowo bilang kan, udah kabur aja dulu tuh suka dipandang sebelah mata sama beliau. Padahal beliau tuh juga kabur aja dulu kan awal-awal. Aku kabur tuh malah bareng Prabowo. Bareng Prabowo? Dia Prabowo ke Yordania. Jordan. Oh, berarti seangkatan ya? Aku kira tuh sebelumnya. Duluan gua kali ya. Duluan Senosa. Iya, duluan gua. 9 berapa Senosa? 95. Oh iya, duluan Senosa. Gini, menurut kami ya, dari Kementerian Kegelapan, Senosan itu sudah eksil levelnya. Sementara kalau dulu orang-orang yang eksil, waktu dulu orang-orang yang disekolahkan oleh Soekarno ke negara seperti Soviet dan lainnya, itu butuh campur tangan seorang Yusril Iza Mahendra supaya mereka jadi eksil. Kalau Senosan tidak perlu siapa-siapa, udah saya eksil. Kangen nggak sih pulang ke Indonesia? Bukan pulang, berkunjung deh. Berkunjung. Kalau pulang kan Senosan ke Jepang ya. Ya. Gimana seorang yang eksil, orang yang kabur aja dulu, sekarang udah jadi kaisar kegelapan di sini, namanya Senohito. Jadi ya nih, Senohito itu adalah salah satu orang yang membuat saya selalu pengen kembali lagi ke Jepang. Jadi kalau Pak Prabowo nih, kalau ngomongin sekarang nih ke sini, siapa yang harusnya beliau temui selain Senohito? Kalau aku pasti ya dia harus ke sini. Senohito jelas harus ditemui. Si Gibran juga. Gibran ya. Nanti ke sini juga. Kalau di sini, jadi kan kalau dilihat ya, Indonesia kan istilahnya masih ada bekas-bekas pendukung itulah yang disebut apa ya, buzzer atau apa gitu, masih ada dua kelompok gitulah. Jadi sebenarnya kalau temanya Prabowo ya, kalau biar apa ya ini dia lancar ya, pertama harus bersatu dulu kan Indonesia kan. Bersatu melawan Prabowo atau bersatu di bawah Prabowo? Mempersatukan ini Indonesia dulu. Jadi, apapun caranya ya? Ya, tapi kalau dilihat dari Indonesia kan keterlibatannya kan selalu cowok yang dominan ya. Oh. Makanya sebenarnya kalau kesini yang harus diketemui Prabowo pertama itu harusnya itu Ozawa Maria. Oh, PM-nya. Itu harus tuh. Iya. Tapi kalau menurut Kaisar Senohito nih, Prabowo tuh orang mana? Orang Indonesia, orang Yordania? Si Prabowo orang apa? Menarik ya. Jadi kalau pertanyaannya orang mana, jawabannya pasti satu. Tapi kalau ditanya orang apa atau orang bagaimana, jawabannya akan banyak. Oke. Kalau orang mana, pasti identitasnya Indonesia ya, sekarang dia orang Indonesia. Oh, betul. Karena dia presiden Indonesia. Ya, pasti. Nah. Tapi kalau orang apa? Orang apa? Ini Coba, dia. Orang apa nih? Prabowo itu bukan orang yang bisa membawa Indonesia menjadi jaya. Jaya itu maksudnya ya dengan maju segala macam lah dengan ininya. Bukan, betul. Tapi orang sebagai orang pengantar. Enggak, tapi kelihatannya gosip-gosip kegelapan, beliau tuh juga punya aset di Tokyo, di Jepang. Kekayaannya itu di Indonesia banyak orang yang salah ya. Bukan tanahnya subur, bukan kelapa sawit, bukan ya. Tanahnya itu sendiri sebenarnya yang menjadi orang-orang itu kaya. Oke. Di Prabowo bilang orang tuanya sudah kaya. Enggak juga, Prabowo-nya sendiri itu kaya karena dia jadi militer juga. Dia punya tanah. Ya kan aku tahu lah yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang dia punya tuh masuk akal. Jadi salah satu yang aku dibilang tadi paten itu adalah salah satu tebusan perang Indonesia-Jepang. Oh, jadi Jepang Indonesia itu berbeda sama Belanda Indonesia. Karena kan kalau Belanda beda. Karena kalau Belanda Indonesia yang harus bayar ke Belanda. Karena persemakmuran. Beda. Oh, jadi kita itu dihitungnya sebagai persemakmuran. Iya dong. Kita itu tidak pernah dijajah Belanda loh. Kalau menurutku sendiri di Jepang ini, bahkan anak-anak muda Jepang itu ya, orang yang bisa ngutang ke bank
yang nggak ngutang itu orang bodoh. Karena di Jepang ini adalah surganya untuk mengutang. Di kita itu namanya apa namanya kalau udah menyatakan pilot itu apa itu? Bankruptcy, pilot. Ya, pilot itu ya. Itu tuh ini sanksinya itu rendah sekali ya Di Jepang. di Jepang. Ya itu, makanya ya itu tadi surga untuk berhutang di Dan, Jepang. dan itu. kalau di Jepang sendiri kan hutang ke bank itu bunganya tuh relatif kecil. Kecil sekali. Dan makanya itu tadi ya. Jadi di Jepang itu kalau di Indonesia mungkin ada kayak BUMN atau nggak tahu ya bank-bank ini. Jadi bank negara itu sebenarnya fungsinya itu kalau di Jepang itu bukan dia yang meminjamkan uang. Karena intinya adalah negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Oke. Itu satu ya. Jadi rakyatnya pinjam ke bank taruhlah 10.000 gitu ya. Iya. Ya dia udah alokasikan 10.000. Kalau 10.000 ini pilot buat bayar ke bank itu udah dialokasikan. Kalau di Jepang sendiri tuh pengendara kegelapan itu paling banyak kerjanya apa sih, Mas? Kalau dibilang tadi pengendara itu sebenarnya ya level bawah ini, karena orang Indonesia yang ada di Jepang itu dia punya grup sendiri-sendiri gitu loh. Sebenarnya yang paling bawah ini ya, tapi sebenarnya mereka itu bukan apa ya, nggak bermaksud jahat ya atau sengaja ya. Naluri nggak sih? Ya kangen lah teman-teman ya kita melestarikan kebudayaan nggak sih? Oh, Ya mereka kerja terus, habis itu segala macam. Ya, orang Indonesia terus berantem maksudnya. ya kan itu kan salah satu budaya Indonesia ya kan sih? Wah, ini nama baik Indonesia itu jadi jelek gitu loh. Enggak. Malah harum, terkenal. Betul, terkenal. Karena kalau menjaga nama baik itu harus ada nama baiknya dulu. Orang Indonesia itu namanya tidak pernah baik di luar negeri. Berkelahilah sesama orang Indonesia di luar negeri. Di luar negeri. Karena dengan demikian Anda sudah bisa dibilang sebagai pengendara kegelapan. Kendaraan, ya memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia lah.